Islam, coba deh sambil googling Mbak Agatha. Oh. Kalau ada pakaian yang digantung, kalau kita mau pakai, itu kita wajib dikebutin dulu gini. Ya, dikibas dulu. Dikhawatirkan apa di situ ada jin. Terus yang kedua, ketika bersetubuh suami istri, itu diwajibkan berdoa, mengucapkan bismillah dulu sebelum melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena kalau tidak mengucapkan bismillah, jin itu ikut. Maksudnya gimana? Ikut? Jin itu ikut menyetubuhi, ikut bersetubuh di situ. Masih belum ngerti, Pak. Serius? Serius, coba deh googling. Itu ada hadisnya. Waktu dia bilang di salib ada jin setan ada. Itu sempat viral. Itu konteksnya adalah menjawab pertanyaan. Apa menjawab pertanyaan yang memang ada dia ada dasar hukumnya, jin itu ada gitu loh. Nah, tapi kan itu disampaikan di forum yang yang mereka internal mereka udah pada paham. Nah, terus ada ada yang menyalahgunakan video itu, itu urusan beda sebetulnya. Tapi jadi karena ada audiens kalau saya ini sih bertanya gitu. Pengajarannya adalah penuh kasih sih kalau yang saya tangkap. Oh, maksudnya ada audiens yang memberikan pertanyaan gitu sama Ustadz itu gitu, Pak? Iya, terus dia menjawab yang berdasarkan memang dari hadis ada seperti itu, memang dari Al-Quran ada seperti itu, gitu loh. Tapi ya memang kalau itu didengar orang luar ya memang cukup menyakitkan gitu loh. Tapi kan itu literasi di Islamnya memang ada seperti itu, Pak. Dikatakan dari literasi Islam ya, yang mengatakan bahwa di salib ada jin. Ya intinya kan gini, di semua tempat itu kan ada jin, Mbak Agatha. Betul. Gitu loh. Jadi yang dimaksud itu adalah waktu proses penyalipan itu ya memang ada jin di situ. Ya. Kalau kita mengembangkan lagi ya kan, logikanya betul. Kalau dipikirkan secara sempit, betul. Oh iya itu kumpulannya jin kan gitu, jadinya jelek gitu loh. Makanya menerjemahkan sesuatu itu kalau kita tidak punya ilmunya, lebih baik kita diam mendengarkan. Betul. Iya, jadi itu memang ada literasi di dalam iman Islam gitu. Karena kan kalau di Kristen kan memang kita tidak mengimani adanya jin gitu ya. Jadi ya, Pak Somad mau menjawab secara agama Islam gitu ya, Pak? Iya, karena di Al-Quran sendiri kan ada Tuhan itu menciptakan manusia, jin, dan makhluk lain yang tidak kamu ketahui. Jadi selain manusia dan jin itu masih ada makhluk lain yang tidak diketahui, gitu loh. Itu yang jadi perdebatan akhirnya. Berarti ada kemungkinan UFO itu ada gitu kan. UFO itu ada karena itu kan tidak diketahui juga. Nah itu jadinya akhirnya ada perdebatan seperti itu. Betul. Jadi karena memang jin itu ada di mana-mana, ya termasuk ada di situ gitu ya, Pak ya. Siap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh jangan berpikiran sempit dulu. Pasti ada alasan kenapa Pak Somad mengatakan itu. Jadi ini kan narasi dari imannya sendiri ya, Pak ya, dari iman Islam. Betul. Karena dalam Islam sendiri itu jin itu kan ada dua golongan, kafir dan jin muslim. Nah, yang jin muslim itu, yang jin kafir itu diperbolehkan dibunuh. Dibolehkan dibunuh dengan cara apapun, mau disalib, mau dibakar, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah membunuh jin dengan menggunakan kekuatan jin. Itu dilarang, ada dalilnya itu. Jin ini maksudnya gimana nih, Pak? Jin ini memangnya ada fisiknya gitu. Bagaimana cara membunuh jin? Bisa dengan ru'yah namanya. Dengan doa-doa ru'yah itu ada. Tapi dia makhluk roh kan, Pak? Iya. Dan jin itu sebetulnya dia juga beranak. Dia beranak, dia kawin seperti manusia, cuman beda alam. Mbak Agatha coba deh cari buku, judulnya Dialog dengan Jin. Itu nanti Mbak Agatha akan paham jin itu seperti apa. Sebetulnya di Kristen tuh, kalau saya pernah diskusi beberapa kali dengan Romo gitu ya, Katolik, itu mereka juga
sama sebetulnya anggapan apa pemahamannya tentang jin itu sebetulnya sama. Dari Katoliknya sendiri. Oh, ini Pak, maksudnya ini kan jin ini kan bukan makhluk fisik ya? Atau makhluk ada Bukan, fisiknya? bukan. Dia ada Oh, ada fisik tapi beda fisiknya. alam, beda dimensi. Karena apa? Karena dia itu kawin, dia makan, dia buang Ah, kotoran, dia oh, kencing. tapi dia bukan manusia. Bukan, dia makhluk. eh jadi yang pertama kali diciptakan waktu itu bukan pertama kali ya. Duluan jin diciptakan daripada manusia itu. Jadi Ah, iblis itu sebetulnya ya golongan jin gitu. iblis itu golongan jin. Berarti iblis itu juga ini menikah gitu, Pak. Iblis awalnya seperti itu. Jadi kan iblis itu kan sebetulnya makhluk-makhluk dia yang percaya sama Tuhan itu pertama kali itu ya iblis itu. Tapi kenapa dia jadi seperti itu? Bukan dia tidak percaya Tuhan, tapi dia tidak mau ikut perintah Tuhan. Perintah apa? Waktu itu untuk tunduk kepada Adam. Dia menolak karena dia ada rasa sombong. Aku dari api, dia dari tanah, kenapa aku harus sujud sama dia gitu loh. Oh, jadi ini aku tuh masih masih pertanyaan tuh gini, Pak. Kalau jin itu kan bisa dibunuh tapi bukan dengan kekuatan jin gitu. Adakah manusia yang melakukan itu, Pak, kepada Ada, jin ini? ada. Kita Oh, diperbolehkan, manusia diperbolehkan. Jadi jin itu bisa berwujud macam-macam. Kalau hmm, dalam Islam misalnya di rumah kita kemasukan ular warnanya hitam, kalau oh, dalam Islam itu sudah dipastikan jin, maka bunuhlah, oh, oh, menjelma gitu jinnya. menjelma gitu. Oh, tapi Pak, ketika jinnya ini menjelma, misal jadi ular gitu, misal mohon maaf ya, dibun-bun lah ini ya, kita plesetin namanya dibunuh gitu ya kan, Hmm. itu dia balik lagi ke asalnya jin atau dalam wujud Mati, ular gitu? mati. Kalau udah Oh, dibunuh ya mati. berarti ketika dia menjelma jadi ular, dia jadi ular sepenuhnya, nggak jadi jin, tidak memiliki sifat jin lagi gitu. Oh enggak, dia ketika dia jadi ular ya dia jadi ular. Tapi setelah itu dia bisa balik lagi ke dunianya sendiri. Jadi dia istilahnya tuh nyamar gitu loh. Berarti waktu kita misalnya waktu tadi ada orang yang menemukan jin dalam rupa ular hitam ini, waktu dibunuh berarti sebenarnya jin itu tidak terbunuh gitu atau gimana? Terbunuh, dia mati. Karena kan dia balik lagi jadi jin tadi katanya. Enggak mati, udah mati kayak kayak manusia kalau mati aja. Oh, Jadi jin ya, itu ada nyawanya juga, Mbak. ada nyawanya juga. Iya. Coba deh Hmm. baca deh itu apa namanya dialog dengan jin itu asik itu baca itu. Kita Hmm. pikiran kita tentang dunia jin itu kita benar-benar kebuka. Hmm. Oh, jadi ada makhluk lain. Aku dari selama ini Pak mengira jin itu ya makhluk halus gitu terus menyerupai sesuatu. Dia tuh kayak hantu gitu. Ternyata ada fisiknya. Ada fisiknya tapi beda dimensi. Jadi kita nggak bisa ngelihat. Tapi dia udah di dimensi dunia. Gimana dia dikatakan beda dimensi, Pak? Jadi gini, Mbak, jin itu dia untuk menunjukkan sosoknya dalam bentuk apapun itu istilahnya dia itu butuh ilmu juga. Dia butuh ilmu juga. Tidak semua jin itu mampu melakukan itu. Nah, Hmm. biasanya jin yang menunjukkan dirinya ke manusia itu adalah jin-jin yang mungkin yang bisa dibilang jin jahat ya. Jin jahat karena kalau jin muslim itu dia tidak akan mau menunjukkan apa namanya wujudnya ke manusia karena itu ada rasa sakit yang harus dia bayar. Bentar, Pak. Jin muslim maksudnya dia sama seperti umat muslim gitu. Dia beragama kah? Sama beragama dia sholat dia ini kadang-kadang Oh. kalau kalau apa namanya kita sholat di masjid bukan kadang-kadang kalau kita sholat di masjid itu pasti ada jin yang ikut jamaah. Oh. Oh, berarti yang kayak penampakan yang aku sering tonton ya, kan viral di TikTok tuh lihat itu pertama dia sendiri, terus tiba-tiba banyak, aduh gua merinding ini. Itu berarti beneran mereka juga ikut sholat gitu, Pak. Iya ikut sholat dia. Oh, oke, I see, I Saya see. taunya juga setelah baca buku itu dialog dengan jin itu. Hmm, berarti Muslim juga.
Berarti apakah mereka juga, kan tadi kata Bapak makan juga, berkelamin juga. Berarti puasa juga gitu. Puasa sama puasa juga. Karena kan mereka juga dapat perintah untuk sholat. Oh, dapat perintah untuk sholat. Berarti mereka juga sholat secara alam mereka lah ya, alam Iya, jin di gitu. alam mereka itu sholat juga. Wah, baru dapat ilmu aku kali ini. Serius, karena jarang ada yang mau membahas seperti ini kan. Yang orang-orang kira itu ya jin itu kayak makhluk astral gitu. Ternyata ada fisiknya ya. Ya maksudnya astral itu karena beda alam. Keren-keren sih Bapak, ini pengetahuannya tinggi nih. Kita harus banyak belajar ini dari Sebenarnya Pak. kalau teman-teman yang udah lama di pondok gitu pasti tahu lah, masalah itu pasti tahu. Cuman memang jarang sekali dibahas. Karena justru teman-teman itu banyak yang memanfaatkan jin itu gitu loh. Oh, justru dimanfaatkan. Berarti ada jin juga yang bekerja untuk manusia. Banyak. Jadi kiai-kiai yang katanya sakti-sakti itu kan kesaktiannya itu kan dari jin, karena Allah itu sebetulnya tidak memberikan kesaktian sama manusia. Oh, Nih, Mbak, sini saya cerita ya. Saya boleh, cerita boleh. pengalaman saya pribadi. Mungkin setelah saya cerita ini teman-teman mungkin akan yang muslim akan banyak yang menghujat, tapi ini benar-benar terjadi. Saya ngalamin sendiri. Saya punya teman akrab waktu kuliah. Saya kuliah di Malang. Apa namanya? Mungkin kalau apa namanya yang nonton ini pernah ada yang di Malang, mungkin ada yang tahu dengan yang namanya Ustadz Faiz almarhum. Beliau itu terkenal di Malang sebagai ahli ru'yah. Nah, saya punya teman saya ini anaknya salah satu pemimpin pondok di Madura. Nah, bapaknya ini, pemimpin pondok ini, itu terkenal sakti, Mbak. Terkenal sakti. Waktu meninggal, saya ngelihat sendiri dengan mata kepala, keranda yang diusung itu, yang dibawa itu, kayak melayang. Orang yang megang keranda itu kayak nggak megang gagang ya, melayang di atasnya gitu. Orang-orang pada kagum semua, gitu loh. Nah, tapi sebelum meninggal, dia itu pesan sama ibunya, sama istrinya, setelah saya meninggal jangan ada satu orang pun yang masuk ke kamar saya. Dia punya kamar khusus. Kamar kalau di ini tuh istilahnya kamar apa ya? Kamar halwat ya. Berhalwat ya. Kamar untuk ini sendiri gitu. Ya. Nah, cuman teman saya ini kan dia lama sekolah di Arab. Jadi untuk hal-hal seperti itu dia itu menentang. Akhirnya mungkin udah lewat 100 hari, orang tuanya meninggal itu, dia masuk ke kamarnya. Dilihat di kamarnya perasaan biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Akhirnya kamar itu dibuka sama dia, jendelanya dibukain. Pokoknya nggak boleh dibikin angker lah kamar itu. Nah, waktu malam dia tidur di situ, dia tuh kebelet pipis. Nah, itu baru pertama kali dia masuk ke kamar mandi yang ada di kamar itu. Dia masuk ke situ, dia heran, itu klosetnya itu kloset jongkok, kloset duduk itu. Kloset jongkok. Tapi yang aneh, injekan kakinya itu dari kayu dan nggak rapet. Injekan kakinya. Jadi kayak ada ruangan gitu di bawahnya. Tapi dia nggak ambil pusing itu. Nah, cuman besok paginya dia penasaran, itu kok dibikin itu kenapa? Akhirnya dicongkel sama dia. Ternyata apa? Di bawahnya kayu itu ada mushaf kecil, Mbak. Ada Al-Quran kecil. Kaget, dia nangis, akhirnya dia balik ke Malang, ketemu sama Ustadz Faiz itu yang saya bilang ahli ruqyah itu. Nah, setelah dia ketemu sama Ustadz Faiz, dia cerita gini. Akhirnya Ustadz Faiz itu manggil jin koreknya
bapaknya itu dipanggil, diajak ngobrol, apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ternyata bapaknya itu bikin kesepakatan dengan jin. Dia naruh mushaf di situ, jadi kalau pas buang air dia nginjek Al-Quran, tapi balasannya dia dikasih kesaktian. Oh, Bapaknya dikasih kesaktian. Jadi kalau sholat Jumat itu dia sering masuk ke kamar itu bilang mau Jumatan di Mekah. oh, Jadi kalau dia masuk ke kamar itu dicari, dibuka udah nggak ada, fisiknya nggak ada, hilang, gitu loh. Tapi kan logika kita kan ngomong, waktunya sholat Jumat di Madura sama di Mekah kan waktunya beda, beda. gitu loh. Bukan waktu yang bersamaan.